Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Kina Fitria, dan rekan saya ada Dila Rahmatul Pratiwi, kemudian ada Ita Nurbaiti dan Dena Windy Ananda. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai prinsip efektif dan contoh implementasinya dalam proses pembelajaran serta prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah dasar. Untuk materi yang pertama, mengenai prinsip efektif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, prinsip efektif merupakan salah satu prinsip yang ada dalam pengembangan kurikulum. Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas maupun kualitas. Misalnya, keterbatasan dari fasilitas ruangan, kemudian ada peralatan, dan sumber keterbacaan harus digunakan secara tepat guna oleh siswa dalam rangka pembelajaran, yang kesemuanya demi untuk meningkatkan efektivitas atau keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, efektivitas ini, prinsip ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Nah, efektivitas di sini ialah sejauh mana rencana dari program pembelajaran yang dicapai atau diimplementasikan. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitannya antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Pematerian selanjutnya mengenai contoh implementasi dari prinsip efektif dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Kak Ita Nurbaiti. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan contoh implementasi dalam pembelajaran terkait dengan efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar murid. Efektivitas mengajar guru dapat dicapai dengan menguasai keahlian dan keterampilan dalam mengelola dan melaksanakan proses belajar mengajar yang dapat ditingkatkan dengan kegiatan pembinaan, baik melalui penataran maupun penyediaan buku. Efektivitas belajar murid terkait dengan sejauh mana tujuan pelajaran yang diinginkan telah dicapai melalui kegiatan belajar mengajar. Hal ini sangat tergantung pada kemampuan guru dalam menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif yang dapat dicapai dengan menyesuaikan bahan pengajaran dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik, serta lingkungan, dan adanya dukungan sarana prasarana yang memadai serta metode yang tepat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Prinsip relevansi kurikulum merupakan realnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Inilah yang dimaksud prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Terima kasih kepada Kak Ita atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip relevansi eksternal dan internal yang akan disampaikan oleh Kak Dila Rahmatul Pratiwi. Kepadanya disilakan. Selanjutnya yaitu relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Yang kedua yaitu relevansi eksternal, yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Maksudnya, tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntunan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat yang menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat. Selanjutnya ada 3 macam relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Dan potensi peserta didik, relevansi atau psikologis. Selanjutnya yaitu rangkuman atau simpulan dari kita, yaitu untuk memenuhi prinsip relevansi ini, maka dalam proses pengembangannya sebelum ditentukan apa yang menjadi isi atau model kurikulum yang bagaimana yang akan digunakan, perlu dilakukan studi pendahuluan dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan seperti melakukan survei kebutuhan dan tuntutan masyarakat, atau melakukan studi tentang jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh setiap lembaga
atau instansi. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Kak Dila Rahmatul Pratiwi atas pemaparannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip efektivitas dalam pengembangan kurikulum ini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan dengan melihat keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitasnya.